Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi karamal insan bi bara'atil mantiqi wa fasahatil lisan. Assalatu wassalam ala man khassa bi kamali balaghatil kalam. Sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi al-aman. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berkah ini di bulan Ramadan, insya Allah kita akan melanjutkan bacaan kajian kitab kita, salah satu dari kitab karangan Al-Maghfurullah Alaina Rekruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale, yakni kitab yang berjudul Ahsanul Uslubi was Siyarah fi Fannil Fasahati wal Balaghah. Salah satu kitab beliau dalam bidang lugah, khususnya balaghah. Dan alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Burunda Dr. Haja Hania yang telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengantar kita membaca dan mengkaji kitab Andre Guruta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kitab kita yang sebelumnya pada pertemuan pertama telah dibahas muqaddimah, dan insya Allah pada subuh hari ini akan dilanjutkan pada pasal yang pertama, faslul awal fil fasahah. Dengan demikian, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Alina Burutta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an, tafadhal masykur. Tafadhal. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sabiqina ilal khairat. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Pertama, terima kasih pada pesantren Dede Yabrat yang sudah mempercayakan kepada saya untuk kita sama-sama membaca kitab Andre Guruta, Ahsanul Uslub was Siyarah. Anak-anakku semua di pesantren Abrat, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, baik. Kita akan lanjutkan membaca kitab Ahsanul Uslub was Siyarah. Pada hari ini pertemuan kedua ya. Insya Allah pertemuan kedua. Yang sebelumnya kita membahas muqaddimah ya dari kitab Ahsanul Uslub was Siyarah. Pertama-tama mohon maaf karena ada beberapa bulan mungkin ya yang tidak tersambung ini. Seharusnya kan sekali sebulan ya, karena kondisi kemarin itu sempat tidak bisa duduk lama sehingga ini juga akhirnya terlambat ya, ini apa namanya, melanjutkan membaca kitab ini. Baik,
kita bahas tentang hari ini Al-Faslul Awal fil Fasahati. Ya, fil Fasahati. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kitab-kitab Masadir fil Balaghah, ya, kitab-kitab sumber dalam kitab Balaghah pada masa-masa Abdul Qahir Al-Jurjani itu tidak membedakan antara fasaha dengan balaghah. Jadi fasaha dengan balaghah itu adalah satu istilah yang mengarah kepada susunan kata menjadi kalimat yang sesuai dengan yang jelas dan sesuai dengan konteks pembicaraannya gitu. Nah, seperti kita lihat pada kitab Abdul Qahir Al-Jurjani ya pada abad ke-5 Hijriah atau abad ke-4 Hijriah ya, dalam kitab Dalailul Ijaz itu disebutkan bahwa fasaha, balaghah, bayan, bara'ah itu alfaz mutaradifah ya. Dia adalah kata yang bersinonim ya. Jadi tidak terkhusus kepada bukan disifatkan pada lafaz ya, seperti nanti akan kita lihat dalam fasahatul kalimah ya, ada hanya dari satu lafaz gitu, tidak dilihat dalam jumlah atau kalimat ya, jadi balaghah fasaha itu satu istilah yang memiliki makna yang bersinonim ya menurut Abdul Qahir Al-Jurjani ya, dalam kitabnya Dalailul Ijaz. Begitu pula ini diikuti oleh Abu Hilal Al-Askari dalam kitabnya As-Sina'atain ya, bahwasanya fasaha dengan balaghah itu merujuk kepada satu makna ya. Jadi yang berarti al-ibanah alal makna wal izhar lahu ya, artinya makna yang jelas dan tidak susah untuk dipahami gitu. Nah, begitu pula yang dikemukakan oleh Imam Al-Fakhrur Razi ya dalam kitabnya Nihayatul Ijaz, itu juga mengatakan bahwasanya balaghah dengan fasaha itu satu makna ya, satu makna yang merujuk kepada kalam ya, merujuk kepada pembicaraan. Namun menurut al-balaghiyin al-mutaakhirin ya, para ahli balaga yang masa-masa mutaakhirin itu mulai dari seperti yang sudah kita bicarakan yang lalu ya, ketika muqaddimah ya, pendahuluan bagaimana sejarah balaghah. Nah, ini al-balaghiyin al-mutaakhirin, orang ahli balaghah yang mutaakhir atau yang di akhir-akhir di abad ke-7 itu pada masa Sakaki ya, dalam kitabnya Al-Miftah ya, Al-Miftah itu membedakan antara fasaha dengan balaghah. Nah, jadi fasaha ini keluar dari makna balaghah. Artinya fasaha di sini adalah bagian dari balaghah. Ya, nanti juga di sini dalam kitabnya Andre Gurta akan kita lihat perbedaan itu antara fasaha dengan balaghah. Bahwasanya fasaha itu adalah juz'un, itu adalah bagian dari balaghah. Jadi bisa kita mengatakan bahwasanya semua kalimat yang balik itu pasti fasih, tapi tidak semua kalimat yang fasih itu balik. Nah, itu nanti akan kita lihat ya dari pengertian fasaha dengan balaghah ini yang membedakan antara apa itu fasaha, apa itu balaghah. Nah, inilah yang diikuti oleh
para ahli balaghah setelah kaki ini, misalnya yang dalam kitab At-Talkhis, Talkhisul Miftah, ya, Al-Khatib Al-Qazwaini. Nah, itu juga seperti ini, ya, membedakan antara fasaha dengan balaghah. Dan ulama-ulama balaghah atau ahli-ahli balaghah di fase-fase sekarang ini juga seperti itu, membedakan antara fasaha dengan balaghah. Nah, ini juga yang akan kita lihat dalam bukunya Andre Gurupta, membedakan antara fasaha dengan balaghah. Baik, al-fasahatu fil lughati. Ya. Al-fasahatu fil lughati tutlaku ala iddati ma'anin. Ya. Jadi ini kata fasaha secara etimologi itu merujuk kepada beberapa makna. Ya, ada beberapa makna secara etimologi atau secara bahasa. Ya, secara bahasa fasaha itu memiliki beberapa makna. Pertama, al-bayan. Ini al-bayan berarti jelas, ya. Ya, al-bayan nampak jelas, ya. Kalau Allah Ta'ala, ini kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa akhi Harunu afsahu minni lisanan. Ya, jadi ini ada kata afsahu. Afsahu itu fiil isim tafdil, ya, isim tafdil di sini. Afsahu minni lisanan, itu dari kata afsahu di sini diartikan abyanu minni kaulan, ya, artinya lebih lebih fasih, lebih jelas, ya, lebih ya, kalau bayan itu kan menjelaskan, ya, penjelasan dan segala macamnya. Ini artinya kalimatnya atau perkataannya itu lebih fasih, ya. Ini kalau kita lihat ketika ini, ya, dalam ayat ini kita lihat kata afsahu di sini berarti abyanu, ya. Jadi ini adalah isim tafdil, ya, isim tafdil yang berarti lebih, ya, ya, lebih fasih, ya, lebih jelas, ya, perkataannya dari saya, ya, ini. Kemudian yang kedua maknanya itu adalah az-zuhuru, ya, az-zuhur. Zuhur ini dari kata zahar, ya. Zahar itu juga nampak, ya, nampak atau jelas, ya. Biasa dikatakan yuqalu masalan afsahas sabiyu fi mantikihi, ya. Terkadang kan ada anak-anak itu tidak jelas apa ngomongnya, ya, apa kataannya, apa yang dia ucapkan. Nah, ketika dikatakan afsahas sabiyu fi mantikihi, nah, ini artinya anak ini fasih, ya, jelas dalam pembicaraannya atau dalam ucapannya. Itu artinya izabana wazahura kalamuhu, ya, wazahara kalamuhu. Artinya ketika perkataannya itu jelas, ya, sudah dapat dipahami, nah, itu disebut dengan fasih, ya, secara etimologi, ya, secara bahasa. Nah, kemudian yang ketiga al-ido'ah, ya. Al-ido'ah. Al-ido'ah ini artinya cahaya, ya. Ada bercahaya. Ya, jadi ketika al-Arab mengatakan afsahas subhu, ya, afsahas subhu idza adaa wasfarra aidan, ya, artinya ketika pagi sudah terbit fajar, ya, sudah nampak cahayanya, ya, cahaya pagi, ataukah sudah Profesor yang ada. bicara bukan beda agama tuh. Jadi itu namanya integrasi, nak. Integrasi artinya menyatukan. Di mute dulu itu, Pak.
itu di jalan itu. Oke. Baik ya. Nah, jadi kalau afsaha as-subhu ya, kata fasih ya, fasih di sini berarti ada, artinya memberi, ada cahaya gitu ya. Dau ya, dau itu artinya cahaya. Idza adaa wasfarra aidan, artinya ketika pagi itu sudah nampak apa cahaya-cahaya kuning gitu ya. Nah, itu disebut afsaha di sini ya, menjadi bercahaya, pagi menjadi bercahaya gitu ya. Nah, itu secara etimologi ya, makna fasaha ya, makna fasaha ya. Jadi biasa juga apa namanya, dalam masal itu ada perumpamaan afsahas subhu lizi ainain. Ya, itu ada masal seperti itu. Ini apa masal ini atau perumpamaan ini dikatakan kepada orang yang kepada sesuatu yang terungkap ya, terungkap setelah awalnya tertutup gitu. Jadi ada sesuatu yang apa namanya tidak jelas, kemudian setelah itu jelas. Nah, itu apa namanya masal ini subhu lizi ainain. Karena ini kan zi ainain artinya orang yang punya dua mata gitu ya kan, afsahas subhu di situ katanya bercahaya pada yang punya dua mata, tapi ini perumpamaan diucapkan atau dikatakan kepada sesuatu yang terungkap setelah awalnya tersembunyi gitu. Baik. Nah, kemudian secara istilah, wafil istilah atau secara terminologi, nah ini dalam apa namanya istilah balagah ya, istilah dalam ilmu balagah, apa itu fasaha ya. Wafil istilahi hiya ibaratun anil alfazi az-zahiratil ma'ani ya. Ini terhalang oleh gambar nih. Oke, baik. Wafil istilahi hiya ibaratun anil alfadhi zahiratil ma'ani al-ma'lufatil istimal ya. Bainal kuttabi wasyu'ara'i makana husniha. Ya, jadi secara terminologi apa namanya fasaha itu adalah lafaz atau kata-kata yang jelas maknanya ya, jelas maknanya, kemudian ma'lufatil istimal artinya digunakan secara umum gitu, tidak bukan sesuatu yang gharib ya, bukan sesuatu yang jarang digunakan. Nah, jadi ini ma'lufatul istimal biasa digunakan gitu. Bainal kuttabi wasyu'ara'i bagi para kutab. Kutab ini jamak dari katib ya, penulis ya, wasyu'ara ini jamaknya dari syair, para penyair ya. Jadi ada dalam nasr atau syair ya, dalam prosa maupun syair itu digunakan lafaz itu. Artinya lafaz itu bukan sesuatu yang gharib. Nanti akan kita lihat ya. Dan itulah yang apa namanya patokannya ya, patokan apa namanya kefasihan dari suatu lafaz gitu, bahwasanya itu jelas maknanya dan digunakan secara luas gitu, digunakan secara apa istilahnya tidak bukan sesuatu yang aneh ya, bukan sesuatu yang kata yang gharib yang tidak digunakan oleh para penulis dan penyair. Nah, kemudian fasaha ini wa yusafu biha salah satu asya. Nah, jadi kata fasaha ini menjadi sifat ya,
menjadi sifat kepada 3 hal. Ya, ada 3 hal yaitu al-kalimah. Jadi kita biasa mengatakan kalimatun fasihah. Ya, kalimatun fasihah. Jadi dia menjadi sifat dari kata. Ya, kata yang fasih. Ya, wal kalamul fasih. Ya, jadi kalamul fasih artinya kalimat yang fasih, ya, kalimat yang fasih. Jadi tadi kata, kemudian kalimat, kemudian wal mutakallim, ya, wal mutakallim. Jadi yusafu biha salah satu asya al-kalimah wal kalam wal mutakallim. Ya, jadi ada 3 hal yang menjadi sifat dari fasaha. Ya, beda nanti akan kita lihat di balaghah. Kalau di balaghah nanti tidak ada sifat dari kalimatun balighah karena dia harus dalam susunan kata, ya, susunan kata menjadi kalimat. Nah, kalau fasih itu masih bisa dalam level kata, ya. Kalimatun fasihah, kalamun fasih, mutakallimun fasih. Nah, itu dia menjadi sifat, ya. Kata fasihah itu menjadi sifat dari 3 hal ini. Wa yahsunu an nada'a likulli wahidin minha matlaban khassan. Ya, jadi kata Andre Gurutta, baiknya kita menjelaskan satu-satu ini, ya, antara fasahatul kalimah atau kalimatun fasihah dengan kalamun fasih, mutakallimun fasih. Maka ini ada semua matlabnya, ya, ada semua sub pembahasannya. Ya, masing-masing dibuatkan sub pembahasan. Apa itu fasahatul kalimah? Apa itu fasahatul kalam? Apa itu fasahatul mutakallim? Seperti apa itu kata yang fasih? Seperti apa kalam fasih? Ya, seperti apa mutakallim fasih itu? Nah, inilah yang akan dibahas pada 3 matlab nanti, ya, ini dalam fasahah. Baik, kita lihat al-matlabul awal. Ya. Al-matlabul awal fi fasahatil kalimati. Ya. Fi fasahatil kalimati. Tatahaqqaqu fasahatul kalimati bi khulusiha min salasati uyub. Ya, min salasati uyubin. Ya, jadi yang namanya kata yang fasih itu ada syaratnya, ya. Syaratnya ada 3 hal, ya. Dia harus terhindar dari 3 hal ini, ya, agar kata itu bisa dikategorikan sebagai kata yang fasih. Ya. Jadi dia harus terhindar, ya. Jadi fasahatul kalimah itu bisa terrealisasi jika dia terhindar dari 3 aib atau 3 cacat, ya. Ya, ini pertama, awalan at-tanafuru, ya, at-tanafur, ya. Jadi kalau secara bahasa tanafur ini ada artinya saling menjauh, gitu, ya, at-tanafur. Nah, apa yang dimaksud dengan tanafur? Ya. Apa yang dimaksud dengan tanafur? Huwa wasfun fil kalimati yujabu sikaluha alal lisan wa usrun nutki biha. Ya, jadi kalau yang namanya tanafur itu adalah di mana kata itu berat untuk diucapkan, ya. Jadi kata itu berat untuk diucapkan, maka itu disebut dengan kata yang mutanafir, ya. Ataukah usrun nutki biha, ya, susah untuk diucapkan, ya. Jadi lidah itu berat untuk mengucapkannya, begitu pula susah, ya, untuk mengucapkannya. Nanti kita lihat, ya, ada beberapa contoh. Di sini dikemukakan oleh Andre Gurutta. Ini ada 2 macam, ya, tanafur disebutkan di sini.
wa huwa naw'ani. Ya, jadi tanafur ini katanya ada dua macam. Ya, awalan tanafurun syadid. Ya, jadi kalau syadid berarti sangat sangat sulit sudah ini ya menyebutnya. Ya, tanafurun syadid. Ya, syadid itu lawannya nanti khafif, kita lihat ya. Syadid itu sangat berat. Ya, jadi apa itu yang dimaksud dengan tanafurun syadid? Wa huwa ma yatanaha fis-siqal. Ya, wa huwa ma yatanaha fis-siqali. Ya, sudah mentok itu apa namanya beratnya ya. Yatanaha artinya sangat-sangat berat itu. Seperti misalnya al-hu ya. Al-hu ini kata ini ya, hu. Nah, ini kata hu ini jelas apa berat ya untuk diucapkan. Ya, apa namanya? Sakil alal lisan ya. Kemudian susah untuk diucapkan. Ada beberapa contoh lain ya kalau dalam kitab Ulumul Balaghah Al-Maraghi itu ada disebutkan juga atas sasij gitu ya. Ini kan susah untuk mengucapkannya. Nah, kata yang seperti ini itu tidak disebut dengan kata yang fasih. Ya, kenapa? Karena dia terjadi apa namanya kesusahan dalam mengucapkan. Nah, apa makna hu ini? Itu apa namanya tumbuhan ya, tumbuhan yang biasanya kalau ada unta yang lagi merumput ya, kalau misalnya ada lagi makan gitu tumbuh-tumbuhan, nah itu ini hu ini itu ya merujuk maknanya kepada nabat ya, nabat tar'ahu al-ibil ya. Jadi apa namanya dia adalah tumbuh-tumbuhan makanan unta ini ya. Nah, seperti misalnya ketika seorang A'rabi ya ditanya tentang untanya an-naqatihi faqala ya min qauli A'rabi, ini contohnya ya. Su'ila an-naqatihi faqala ya, ketika ini seorang apa Arab ya ditanya tentang apa untahnya ya mengatakan faqala taraktu tar'al hu. Nah, jadi kalimat ini itu dianggap tidak fasih ya. Kenapa? Karena ada kata yang digunakan itu hu ya. Jadi kata hu ini itu dianggap tidak fasih ya. Kenapa? Karena tadi itu sakil alal lisan, berat di lidah, kemudian osrun nutki biha ya. Itu susah untuk diucapkan. Ini ada beberapa contoh lagi, misalnya zash ya dalam kitab Ulumul Balaghah lil Maraghi, kemudian ada sama ma gitu ya. Itu semuanya kata yang apa namanya dianggap berat untuk diucapkan. Jadi itu disebut dengan tanafur syadid ya, sangat-sangat apa namanya berat untuk diucapkan. Nah, kemudian apa namanya? Yang kedua ada namanya tanafur khafif ya. Tanafurun khafif. Jadi syadid itu lawannya khafif ya. Kalau khafif itu artinya ringan ya. Jadi tanafurnya itu ringan ya, khafif ya. Wa huwa ma la yatanaha fisikal ya, artinya tidak terlalu berat tapi masih berat gitu ya. Beda tadi dengan tanafur syadid, memang yatanaha fisikal itu sudah mentok itu ininya ya beratnya. Nah, seperti kata ini an-nuqah ya, nuqah ya. Ini nuqah ini maknanya air tawar ya yang bersih. Nah, di sini dicontohkan dalam kalimat nahwu zahaba. Nah, ini yang sebenarnya ini tadi saya cari-cari ini apa.
kata soda ini apa ya? Nah, mungkin apa ya? Ada kalau sodia, asodi, ya, isim fa'ilnya sodi, itu adalah orang yang sangat haus, ya, orang yang sangat haus. Nah, kayak dugaan saya, mungkin ada kesalahan pengetikan di sini ya, kesalahan penulisan ya. Kan karena Gurutta bukan sebenarnya juga bukan ada beberapa kitab Andre Gurutta bukan dia sendiri tulis, tapi ada yang disuruh untuk menulis, kemudian mungkin ada kesalahan pemindahan di sini ya. Jadi kalau kita mengatakan zahaba sodi ba'da syurbin nuqah, nah itu artinya orang yang sangat apa namanya, orang yang sangat haus itu pergi setelah minum air gitu, air yang air tawar yang jernih itu. Nah, artinya di sini alma al azbus sofi, ya, air yang tawar yang lagi jernih. Nah gitu. Nah itu contoh di sini tanahur khafif ya. Ini dari kata an-nuqah ya, an-nuqah. Di sini juga ada beberapa contoh disebutkan di kitab Ulumul Balaghah. Itu contoh misalnya mustashzirat ya, mustashzirat. Nah, ini termasuk dikategorikan khafif juga ya. Seperti dilihat dalam syair Umrul Qais ya. Jadi Umrul Qais itu seorang penyair yang hidup pada masa jahili ya. Jadi termasuk syuara jahili. Ya, artinya sebelum Islam. Nah, Umrul Qais di salah satu syairnya itu ada gada iruhu mustazirat ilal ula. Nah, itu disebutkan seperti itu. Nah, kata ini dianggap gairu fasihah, tidak fasih. Kenapa? Karena tadi apa? Tanafur, ada tanafur di situ ya dalam kalimatnya, dalam kata itu. Sesuatu yang dimana lidah berat untuk mengucapkannya atau lidah susah untuk mengucapkannya. Nah, ada juga yang memberikan patokan bahwasanya tanafur itu adalah ketika huruf-hurufnya saling berdekatan. Sebenarnya tidak juga, tapi patokannya itu adalah apa namanya? Ini tadi sikal alal lisan ya, berat, sakil alal lisan, berat di lidah untuk diucapkan dan begitu pula sulit untuk diucapkan. Nah, di sini dikatakan wadabitut tanahuri ya. Jadi dabit at-tanahur di situ atau apa namanya? Patokannya tanahur itu apa? Ya, atau indikatornya tanahur itu apa? Huwa kullu lafzin ya. Semua lafaz yanfiruhu zauqus salim wasyu'urun nafsi alladhi tuliduhu muzawalatu asalibil bulagha fahuwa mutanafir. Nah, itu kata Andre Gurutta. Jadi patokannya tanafur di situ adalah semua lafaz, semua kata yang mana zauq salim itu atau perasaan ini zauq memang apa ya, ada rasa-rasa gitu ketika kita mendengar atau mengucapkan sesuatu itu rasanya tidak enak gitu ya. Itu zauq. Jadi yanfiruhu artinya ditolak ya atau dijauhi oleh ya zauq as-salim ya, perasaan yang baik ini ya, perasaan apa istilahnya, ketika merasa atau mendengar ya suatu kata atau mengucapkan suatu kata rasanya tidak berat atau tidak enak gitu ya. Nah, sehingga itu dikatakan yanfiruhu ya, artinya dijauhi ya. Ya, wasyu'urun nafsi alladzi ya. Jadi tidak sesuai dengan apa namanya uslub para bulagha ya, para ahli balagha. Nah, maka itu disebut mutanafir. Nah, jadi ini apa namanya syarat yang pertama ya, syarat yang pertama
kata yang fasih itu harus terbebas dari tanafur, ya. Biasa juga disebut dengan tanafurul huruf, ya. Artinya huruf-hurufnya itu sulit untuk diucapkan ketika dia berdekatan satu sama lain. Nah itu. Nah ini apa namanya syarat yang pertama. Jadi harus kata itu harus bebas dari ini sehingga bisa kita katakan dia adalah kata yang fasih. Maka dalam Al-Quran itu tidak ada kata yang gairu fasihah, ya. Ya, kalau dalam Al-Quran semua kalimat fasihah. Ya, maka tidak ada contoh di sini contoh Al-Quran yang apa namanya kata yang tidak fasih, ya, karena tokannya Al-Quran pasti menggunakan kata yang fasih. Nah, kemudian yang kedua al-gharabah, ya. Ini yang tadi yang kita di awal itu disebutkan bahwasanya dia ma'lufatul istimal, ya, dia harus digunakan umum atau artinya banyak digunakan, lazim digunakan, tidak garib, bukan sesuatu yang aneh, ya, kedengarannya. Nah, ini yang dimaksud dengan gharabah. Wa huwa kaunul kalimati wahsyiyatan ghaira zahiratil makna. Ya, jadi artinya kata itu apa namanya kalau yang namanya goroba itu katanya itu wahsy, artinya wahsy itu gair zahira al makna, tidak jelas maknanya, ya, gair zahiratil makna, gaira zahiratil makna hatta yahtaju fi ma'rifatil murad minhu ila bahsin wa kaddin, ya. Jadi artinya kalau kita ingin mencari maknanya itu membutuhkan penelitian yang lebih jauh, ya, membutuhkan apa namanya usaha yang lebih keras, ya, untuk memahami maknanya, ya, untuk memahami maknanya itu yang disebut dengan kalimatun gharibah, ya, artinya gair zahiratil makna. Nah, yang ini yang garobah ini ada dua, ya, wahwa nau'an, ya, ada dua. Yang pertama mayujabu hiratas sami', mayujibu hiratas sami' yang fi fahmil makna, ya, jadi fi fahmil makna al maksudi minal kalimah, ya, jadi apa namanya ketika kata itu digunakan itu pendengar itu menjadi apa namanya bingung, ya, hira, ya, hira itu bingung, ya, dalam memahami makna yang dimaksud, ya, dari kata tersebut. Kenapa? Litaraddudiha baina maknayaini, karena kata tersebut bisa berarti dua makna gitu. Ada ihtimal, ya, ada apa kemungkinan dua makna atau aksar atau lebih, ya. Artinya kata itu memiliki dua makna atau lebih bila karinatin, ya, tanpa ada karinah, ya. Karinah itu tanda, ya, atau karinah itu bisa berupa lafaz yang lain sehingga kita bisa memahami maknanya, atau bisa juga karinah secara makna gitu. Ini tanda, ya, apa namanya karinah itu ada yang menjelaskan gitu maknanya, ya. Jadi karena ini bila karinah tidak ada karinahnya, ya, tidak ada yang menjelaskan maknanya, maka apa namanya kata itu dianggap gharib, ya, karena membingungkan pendengar untuk memahami maknanya, ya, seperti misalnya kasti'malil lafzil mushtaraki bainal makna wa diddihi, ya, seperti menggunakan apa kata yang memiliki makna sekaligus dengan antonimnya, ya. Jadi ada kata
yang memiliki dua makna, tetapi makna ini bertolak belakang gitu. Contoh ya, mislu ini uzrun ya, ini uzrun fi nahwi misalnya dalam kalimat zurtu fulanan fa azzarani ya. Fa innahu, jadi kata uzrun ini di sini azzarani, fa innahu lafzun mushtarak. Ya, ini adalah lafaz yang memiliki dua makna. Baina at-ta'zim, ya ini ada titiknya di sini. At-ta'zim wal ihana. Ya. Karena kalau taktim itu enggak tahu apa maknanya ya, at-tama ya. Ta'zim. Nah, ini makanya saya bilang ini harus dibaca baik-baik ini kitab ini, karena banyak yang ini ya, apa namanya, yang sudah kabur tulisannya ya. Maka baru tadi saya baca, waduh, ini perlu persiapan untuk membacanya dulu ini ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah-salah di sini nanti ya. Oke. Mungkin nanti ada yang mau ngoreksi ya, ketika ada yang salah mungkin saya baca. Nah, fa innahu lafzun mushtarak baina at-ta'zim wal ihana. Jadi antara memuliakan dengan menghinakan. Nah, jadi di sini makna zurtu fulanan fa'azzarani artinya saya mengunjungi seseorang, kemudian apakah dia memuliakan saya atau menghina saya gitu. Karena tidak ada qarinah ya, tidak ada qarinah yang menunjukkan apakah dia memuliakan di sini atau menghina gitu. Nah, di sini. Nah, maka kata uzrun di sini itu adalah kata yang gharib. Kenapa? Karena membuat kita bingung untuk memahaminya. Ya, membuat as-sami atau pendengar atau pembaca untuk memahami kata ini. Ya, jadi kalau ada karinahnya maka tidak ada gorobahnya, tidak ada tidak dianggap sebagai kalimatun goribah. Nah, ini dikatakan wa amma ma'al qarinati fala gorobata. Ya, jadi kalau dia berserta qarinah, meskipun kata itu mengandung dua makna yang berlawanan gitu, maka tidak dianggap sebagai kata yang gharib ya, tidak disebut dengan kata yang gharib. Fala gharabata. Jadi ini kalau uslub amma itu harus dijawab dengan fa ya, amma ma'al qarinati fala gharabata. Nah, ini karena biasa ini mahasiswa kalau menulis itu selalu dilupa ini fa-nya ini, kalau jawabnya ini amma ya. Nah, kama fi qaulihi ta'ala ya, seperti dalam firman Allah. Ini terhalang nih. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Ya. Nah, jadi kata nasaruhu azaruhu di sini meskipun tadi dianggap sebagai gharib, tapi dalam Al-Qur'an ini tidak dikatakan ghoriba. Kenapa? Karena ada qarinah yang menunjukkan dia tidak gharib ya, atau artinya tidak bingung kita memahaminya. Di sini berarti maknanya di sini adalah at-ta'zim, memuliakan ya. Nah, memuliakan kenapa? Karena ada kata nasaruhu. Ya, jadi dengan menyebut kata fazikrun nasri qarinatun ala iradati ta'zim. Ya, jadi dengan menyebut kata nasaruhu di sini itu menunjukkan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah at-ta'zim. Ya, karena menolong kan? Ya, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Ya, jadi artinya dia mengagungkan, memuliakan dan menolongnya gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kalimat ghoribah itu adalah yang membuat pendengar itu bingung untuk memahami maknanya karena lafaznya itu mengandung dua makna yang berlawanan. Nah, contoh lain misalnya kan dalam Al-Qur'an kata wara'ah. Ya, dalam surah Al-Kahfi itu wa kana wara'ahum malikun ya'khudzu kulla safinatin ghasba ya. Yang kita tahu wara'a itu kan artinya di belakang ya. Nah, tetapi di ayat ini konteksnya dia berarti amama. Ya, berarti di depan ya.
dalam konteks ayat ini. Nah, ini kalau dalam dalam ilmu dilalah, ya, ilmu semantik itu diistilahkan dengan adot, ya, adot. Artinya satu kata memiliki dua makna yang bertolak belakang, ya, memiliki dua makna yang bertolak belakang. Nah, bagaimana bisa dipahami bahwasanya di situ kata wara dalam ayat itu berarti amama di depan, itu dilihat dari konteks ayat-ayat yang sebelumnya, ya, yang menjelaskan bahwasanya tidak mungkin di belakangnya yang akan merampoknya, pasti ada di depan yang menghadangnya gitu. Maka wara'ahum maliku ya'khudzu kulla safinatin ghasba. Nah, sehingga kata wara' di situ berarti amama. Nah, itu dilihat dari siyaqul ayah, ya, siyaqul ayat fi suratil kahfi. Oke, kemudian yang kedua, ya, yang mana itu kalimat yang gharib, ya. Ma yu'abu isti'maluhu lihtiyajin ila tatabbu'il lughat wa kasratil bahsi wa taftish fil kawamis, ya. Jadi yang dimaksud kalimat ghariba itu adalah kata yang lafaz yang digunakan ketika digunakan itu membutuhkan membutuhkan banyak penelitian atau banyak mencari dalam kamus-kamus, ya, ya. Artinya harus harus meneliti, melihat, membuka dari beberapa kamus. Nah, ini dianggap adalah kalimat yang gharib. Artinya jarang digunakan kata itu. Ya, kata itu ghairu ma'lufatil isti'mal. Ini tidak umum digunakan. Contoh, ya, misalnya ini kata takakka, ya, takakka itu berarti ijtama'. Nah, jadi untuk mengetahui takakka ini harus membuka beberapa kamus sehingga kita bisa memahami maknanya. Nah, itu juga dikategorikan sebagai kata yang gharibah, ya, kata yang gharibah. Nah, kemudian kata ifrangqa, ya, ifrangqa bimakna insarafa, artinya pergi, ya, ifrangqa. Nah, yang biasa kita gunakan kan zahaba, ya. Nah, itu ma'luf, ya, ma'lufatul istimal, ya, insarafa. Nah, kalau ifrangqa jarang kita dengar ini, ya, ifrangqa, ya. Sama dengan tadi takakka, ya. Kamaru ya anna a'rabiyan yaskutu an himarihi fajtama alaihi nasun faqala ma lakum takakkatum. Nah, ini kisah, ya, ma lakum takakkatum ala kata kakaktum, ya, alazi jinnatin ifrangkau anni, ya, seperti itu. Jadi ini kalimat ini atau kata takakka di sini harus kita membuka beberapa kamus sehingga baru bisa memahami maknanya. Seperti itu. Jadi Sani Wahda. Sorry. Baik. Apa tadi? Yaskutu anhi, ya. Kamaru ya anna Arabin yaskutu anhi marihi fajtama alaihi nasun. Ya, jadi ada seorang Arab yang jatuh dari himarnya, ya. Himar itu keledai, ya, himar. Jadi nanti bedakan antara himar dengan khimar, ya. Itu salah sedikit saja, ya. Penyebutannya satu huruf, ya. Satu huruf tapi maknanya berbeda. Nah, ini kalau dalam ilmu aswat, ya, kita belajar ilmu aswat atau fonetik atau fonologi, ya. Fonologi itu sangat berimplikasi pada makna, ya, perubahan makna. Maka
harus betul ya pengucapannya ya, himarihi ya, he bilha ya. Jadi karena kalau khimar itu ini khimar ya. Nah, itu baik. Fajtama alaihi nasun ya, jadi orang-orang berkumpul ya di sekelilingnya. Qala malakum takakatum. Nah, maka ini orang yang jatuh ini dia berkata malakum takakatum. Kenapa kalian berkumpul gitu ya? Ya kan tadi takaka berarti ijtama'a. Nah, tapi untuk memahami makna takaka ini ya itu harus membutuhkan penelitian atau membutuhkan kita mencarinya di beberapa kamus gitu. Seperti itu. Jadi ifrangka'u anni ya, ifrangka'u anni. Ya, ini dikatakan ifrangka'u anni. Nah, maksudnya ifrangka'u itu insarafu anni ya. Pergilah kalian dari saya gitu ya. Insarafu anni. Nah, jadi kata ifrangka'ah di sini susah ya, atau dikatakan goribah karena kita harus mencari maknanya ya di berbagai kamus. Oke, jadi itu yang aib yang kedua ya, yang harus dihindari oleh kata yang kita gunakan dalam berbicara, sehingga kalimat kita itu nanti bisa dikategorikan sebagai kalimat yang fasih. Baik, kemudian yang ketiga, aib yang ketiga itu mukhalafatul qiyas. Ini sudah jam berapa? Tidak kebanyakan sini. Oke. Mungkin kita selesaikan ini matlab awal ya. Matlab awal fasahatul kalimah ya. Oke, baik. Yang ketiga mukhalafatul qiyas ya. Mukhalafatul qiyas, apa itu yang disebut mukhalafatul qiyas? Artinya menyalahi yang biasanya gitu, yang seharusnya. Nah, wahiyya kaunul kalimati jariyatan ala khilafil qanunis sarfi. Nah, jadi yang disebut dengan mukhalafatul qiyas itu adalah kata itu menyalahi kaidah sharaf ya, menyalahi ketentuan sharaf ya. Sudah belajar ya sharaf ya di ini? Belajar sharaf ya di Abrad? Belajar ya? Belajar. Oke, ya. Jadi menyalahi kaidah sharaf ya, atau morfologi bahasa Arab. Ma'adami subut istimaliha ladal Arab. Artinya tidak digunakan secara sabit atau secara secara tegas oleh orang Arab. Seperti misalnya kafaki ma yajibu fihil idgham. Ya, seperti memecah huruf yang seharusnya dia bergabung ya. Seharusnya huruf itu dia mudgham, artinya dia ada. Jadi kalau dalam sharaf itu ada idgham, namanya idgham, bukan idgham yang ada di idgham yang ada di mutajwid ya. Nah, tapi kalau idgham yang dimaksud di sini sih sebenarnya kalau di ilmu tajwid ada idgham mutamatsilain ya, yang artinya dua huruf yang sama kemudian disatukan ya bacaannya. Ya, itu idgham mutamatsilain. Nah, ini juga sebenarnya sama, tapi kalau yang ini idghamnya dua huruf yang ditulis dalam satu huruf kemudian dikasih tasdid. Nah, itu idgham itu. Ya, idgham ini yang dimaksud. Jadi kafaki mayajibu fihil idgham, seharusnya dia di situ mudgham bersatu hurufnya, tetapi dipecah, dibuka ya, dibuka idghamnya. Contoh, kal ajlali fi qouli abi an-najm. Al ajlali ya, ini kata al ajlali itu harusnya ajalli ya, ajal ya, ajal. Jadi lamnya itu harus mudgham ya, harus digabung ya, digabung itu lamnya
ya, harus musyaddad di situ, ya, ditasydidkan. Tetapi di sini dia pecah. Nah, itu disebut dengan mukhalafatul qiyas, menyalahi kaidah sharaf. Nah, ini dalam misalnya kaqauli Abin Najm, alhamdulillahil aliyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. Ya, dia mengatakan di situ ajlali. Ya, ajlali seharusnya al-ajalli. Jadi di sini fa innal qiyas al-ajalli bil idgham, ya, di situ. Ya, jadi harus diidghamkan. Jadi kiasnya atau seharusnya di situ adalah al-ajal. Wa ghairu zalika mimma jaa mukhalifan lidzalikal qanun wa lam yasbut istimaluhu ladal arab. Ya. Jadi yang mana saja yang yang menyalahi kias atau menyalahi ketentuan, ya, ketentuan morfologi Arab dan tidak digunakan oleh orang Arab. Nah, itu lam yasbut istimaluhu ladal Arab. Amma ma sabata istimaluhu indal Arab fahuwa fasihun. Ya, katanya kalau yang digunakan oleh orang Arab, maka itu disebut sebagai kata yang fasih, ya. Walau khalafal kanun as-sarfi, ya. Seperti katanya meskipun dia menyalahi kaidah saraf, ya, kal munkhali bidammil mimi, ya. Jadi kata munkhal, ya, di dhammah mimnya seharusnya kan minkhal, ya, itu kiasnya, ya. Nah, itu tapi di dhamma karena digunakan oleh orang Arab secara umum, maka itu dianggap tidak dianggap fasih, gitu, ya, dianggap fasih, tidak menyalahi kias. Wa aurin min ghairi i'lal, ya, jadi kan aur ini dia di awira, ya, artinya di situ padahal seharusnya kan arah, ya. Jadi kalau ada harful illah, nah itu kemudian biasanya terjadi i'lal, artinya kalau i'lal itu biasa ini istilah sharaf, ya, i'lal artinya asalnya adalah harful illah, kemudian misalnya terjadi qalb, terjadi perubahan, ya, asalnya adalah waw, kemudian dirubah menjadi alif, seperti misalnya qala, ya, qala itu terjadi i'lal di situ. Asalnya adalah qawala, ya, asalnya adalah qawala, kemudian terjadi i'lal, proses i'lal sehingga wawnya berubah menjadi alif, ya, berubah menjadi alif. Nah, seperti ini juga, ini harusnya kan ara, ya, seperti itu. Waqitat bil fakki, ya, bila musawwaq wal maghrib wal masyriq bi kasri ra wal qiyas fathaha. Ya, ini juga katanya maghrib kiasnya itu adalah di fathah maghrib, berarti, ya. Karena di sini di kasrah itu sudah lazim digunakan oleh orang Arab, maghrib, masyriq. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini 3 hal yang merupakan aib, ya, yang harus dihindari suatu kata sehingga dia bisa dikategorikan sebagai kalimatun fasihah. Jadi pertama tadi tanafur, kemudian yang kedua garobah, dan yang ketiga mukhalafatul qiyas. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini terkait dengan fasahatul kalimah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Burunda atas pemaparannya yang jelas kata per kata, sehingga kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Andre Kurta dalam kitabnya ini, yang mana mungkin ada kurang jelas dari beberapa kata yang bisa menjadi acuan ketika kita akan menulis kembali kitab ini.
telah dipaparkan tadi tentang fasahah dan beberapa pembagiannya, sehingga kita bisa memahami yang mana kata yang fasih dan kalimat yang fasih. Mungkin di antara para hadirin ada hal-hal yang ingin diperjelas, kami persilahkan dalam kesempatan ini. Sambil menunggu respon dari hadirin, kami ingin memulai mencoba memberikan pertanyaan, ingin memperjelas tentang adanya penjelasan Qurta tadi bahwa terdapat perbedaan antara ulama mutakhirin dengan sebelumnya yang menyamakan atau mensinonimkan antara fasahah dan balaghah, sementara mutakhirin itu membedakan fasahah dan balaghah dan menempatkan fasahah sebagai juz atau bagian dari balaghah. Nah, mungkin bisa dijelaskan perbedaan sudut pandang sehingga mutakhirin membedakan dan memasukkan fasahah dalam balaghah, sementara ulama sebelumnya mensinonimkannya. Tafadhal ya Ustaz. Gimana, ada pertanyaan yang lain boleh dipersilahkan jika ada. Jika memang belum ada, mungkin pertemuan kita kali ini bisa kita cukupkan sekian karena waktu juga sudah cukup panjang tadi penjelasannya. Kami mempersilahkan kepada Lena Qurta untuk mengakhiri dengan doa. Tafadhal ya Ustazah. Ini saya persilakan kepada Ustadz Andi Akmal ini untuk menutup dengan doa. Oh iya, tafadhal. Oh, dengan doa ya. Ya, jadi maaf saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa azim sultan ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza zamman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dina illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajata li dunya wa la akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya qadi al hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah wa nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nar masirana wa dakhilna al-jannata hiya darana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'mala salihan tarda wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah untuk Anda Qurta, Al-Qur'an Qurta, Al-Dalil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Guru Hajah Hania dan Guru Andi Muhammad Akmal. Dan dalam kesempatan ini kami juga menginformasikan bahwa insya Allah esok subuh hari pada subuh akan diisi oleh Arena Guru Haji Andi Akmal pengajian kitab Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Demikian atas perhatian tak semua. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat. Ya, terima kasih banyak. Ya.